Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Rahmadina dengan NIM 51912110011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta akan menyampaikan isi dari skripsi saya yang berjudul Survei Motivasi Belajar pada Mahasiswa Jika Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Keluarga. Latar belakang. Motivasi merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan anak dalam belajar. Selain itu, motivasi juga dapat berarti usaha untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang ingin melakukan hal tersebut tanpa paksaan. Motivasi belajar timbul karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berupa hasrat dan keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik. Status sosial ekonomi juga menjadi salah satu pendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan dan dorongan untuk belajar. Rumusan masalah pada skripsi ini terdapat dua rumusan. Yang pertama adalah bagaimana motivasi belajar mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora jika ditinjau dari status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, seberapa tinggi motivasi belajar mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar mahasiswa jika ditinjau dari status sosial ekonomi keluarga, dan seberapa tinggi untuk mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora. Metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif survei dengan populasi mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora sebanyak 1088 dan didapatkan sampel sebanyak 43 mahasiswa menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan datanya angket atau kuesioner. Instrumennya menggunakan Aritotang dan juga Sukanto. Hasil data motivasi belajar jika ditinjau dari status sosial ekonomi. Dari tabel di atas didapatkan bahwa status sosial ekonomi tinggi memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 9 orang. Selanjutnya, status sosial ekonomi sedang cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah dengan jumlah 11 orang. Yang terakhir, status sosial ekonomi rendah memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi dengan jumlah 8 orang. Hal ini disimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa jika ditinjau dari status sosial ekonomi memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya motivasi tersebut tidak dapat dilihat dari seberapa tinggi status sosial ekonomi keluarganya. Manfaatnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pikiran. Yang kedua, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang baik untuk motivasi belajar. Yang ketiga, diharapkan adanya penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman secara praktis sesuai dengan hasil pengamatan langsung serta dapat memahami ilmu yang diperoleh. Sarannya, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi acuan agar dapat memiliki kesadaran dan motivasi untuk menentukan pola belajar yang lebih baik lagi. Bagi pendidik atau dosen, menjadi rujukan informasi bagaimana menyusun strategi yang tepat untuk pembelajaran mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini menyadari masih banyak kekurangan sehingga diharapkan dapat menambah variabel-variabel dan teori yang lainnya agar lebih kuat dan spesifik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.